Kalau kamu mengkaji Wahhab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahhab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejet-kejet hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejet-kejet. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fathul Wahhab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, Gus, enggak usah jawab aja. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahyu. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian ada menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada. Ikhlas semua kayaknya. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago ditabrak truk gitu. Sudah kejet-kejet, tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu untuk... Hanya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniyun mun akidun. Ya kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan kok ngendikane gitu. Li annal walada maniyun munaqid. Jadi sampean itu ya maniyun munaqid. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Maniyun batin mbah tak nonton tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansori membela mazhab Syafi'i, yaitu dalam konteks tohur, kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah, wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isane langit nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah, harusnya nggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo nggak ada mustakmalan karena wazannya faulan tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansori, Zakaria Al-Ansori bela-bela mazhab Syafi'i, kata beliau
ya'ti fa'ul bima'nal alat, kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf. Agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi, saya Zakaria Ansori. Atau fa'ul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, tidak tahu saya. Pokoknya bacanya 2 kali enggak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai mazhab peloso harus ikut guru apa mazhab sarang yang enggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya. Karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri. Nak ngaji ning peloso Lirboyo murid kudu maknani. Ya apik ben murid roh makna. Tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Kesarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyudaka fil hibalil wasiqa, kata beliau. Iya tapi nak naline kakean ya mati padha wae. Itu karena itu jadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sampai ini koalisi yang baik. Karena saya punya mazhab sarang, saya punya mazhab peloso, harus sama-sama konsisten dengan mazhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir, bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir, tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tathir bukan tentang tuhur. Sampean mikir toh? Nggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, nggak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah ilah dengan fungsi tohuriyah, tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni ma'un mutlaq, kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir, itu perdebatan.